Halo, nama saya Dr. Marsia Soumokil MPH. Saya seorang survivor COVID-19. Kalau ditanya bagaimana kami mengetahui atau saya mengetahui pertama kali mengidap COVID-19 adalah pada tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021, kami sekeluarga bergantian mengalami gejala-gejala infeksi virus. Jadi ada demam, kemudian ada nyeri badan dan lain sebagainya. Dan pada tanggal 3 Januari kami mengetahui bahwa salah satu tamu yang datang pada tanggal 28 Desember ternyata positif COVID-19, sehingga pada hari Senin 4 Januari saya memutuskan untuk membawa seluruh anggota keluarga yang masih memiliki gejala untuk dites swab PCR, dan setelah dites ternyata 7 orang ini semuanya positif, sehingga kemudian kami memutuskan untuk segera mencari pertolongan yang bisa kami dapatkan. Jadi gejala yang kami alami adalah semua mengalami gejala panas, ada yang panas tinggi, ada yang panasnya cukup sedang, tapi yang pasti demam. Kemudian ada juga batuk dan ada juga nyeri badan. Itu dialami oleh semua anggota keluarga. Beberapa mengalami semua juga mengalami batuk, beberapa mengalami pilek saja, beberapa mengalami sariawan, beberapa termasuk saya mengalami kehilangan penciuman dan juga kehilangan indera pengecap. Sedangkan sesak napas itu kebetulan waktu itu hanya saya yang mengalami sesak napas sedikit, tetapi yang pasti karena kebetulan di rumah ada alat pengukur saturasi oksigen. Saturasi oksigen kami masih baik, yaitu di antara 95% sampai 97%. Jadi langkah awal yang kami lakukan setelah tahu positif COVID-19 adalah saya menghubungi beberapa rekan teman sejawat yang bekerja di rumah sakit di Jakarta untuk mencari tempat rawat inap. Kami memutuskan untuk melakukan rawat inap mengingat saya dan suami memiliki beberapa komorbid, yaitu antara lain kami punya hipertensi dan kami juga prediabetik, sehingga kami mempertimbangkan bahwa dengan dirawat inap di fasilitas kesehatan akan mempermudah apabila terjadi komplikasi yang serius dari COVID-19 ini, mengingat kami punya penyakit penyerta tersebut. Jadi setelah menghubungi satu teman, kebetulan kami mendapatkan tempat untuk dirawat di Rumah Sakit Polri Dr. Sukanto, Kramat Jati. Selain itu, kami juga menghubungi ketua RT di tempat tinggal, yang kemudian ketua RT membantu memfasilitasi untuk menginformasikan ke puskesmas ketika kami sudah berada di rumah sakit atau keesokan harinya. Nah, seperti saya sudah ungkapkan bahwa kami bertujuh dirawat inap di rumah sakit TNI Polri, di rumah sakit Polri Dr. Sukanto di Kramat Jati, Jakarta. Dan rujukannya itu kebetulan kami datang langsung karena sudah berkontak sebelumnya, sehingga langsung dimasukkan di bangsal isolasi untuk COVID-19. Selama dirawat kurang lebih 7 hari, kebetulan karena kami tidak punya masalah dengan gangguan nafas atau sesak napas, kami dirawat di bangsal isolasi COVID-19 biasa. Yang kami terima pada saat itu semua dipasang infus IV line, kemudian ada beberapa obat antibiotik dimasukkan lewat IV line, tapi juga ada obat untuk lambung. Selebihnya adalah obat makan yang diberikan oleh rumah sakit. Dan tentunya secara teratur kami dipantau kemajuan kesehatannya oleh para tenaga kesehatan yang ada. Selama isolasi kami di rumah sakit sudah mendapatkan perawatan yang sangat baik. Paling yang kami hanya menambah
makanan buah-buahan yang bergizi untuk meningkatkan imunitas kami selama perawatan, dan tentunya uh, rajin melakukan olah badan, bergerak, latihan pernafasan, tapi juga rajin mencuci hidung dan juga kumur-kumur dengan antiseptik. Setelah dirawat 7 hari, saya dinyatakan positif, dinyatakan negatif setelah mengalami swab PCR di hari ke-6, sehingga hari ke-7 saya sudah bisa keluar. Jadi mungkin begitu pengalaman selama menjadi penderita COVID, dan sangat penting memang kami tidak memilih isolasi mandiri di rumah, karena memang tadi balik seperti yang saya jelaskan di awal, karena adanya komorbid atau penyakit penyerta, sehingga saat itu dipertimbangkan lebih baik kami berada di fasilitas kesehatan, sehingga apabila ada hal-hal emergency yang terjadi, kami sudah berada di fasilitas kesehatan. Jadi itu yang kemudian menjadi pilihan dari saya dan keluarga. Yang pasti hal-hal yang dijelaskan dalam video bukan merupakan saran medis profesional, hanya sarana berbagi informasi untuk tahu apa yang harus dipersiapkan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan apa yang diterapkan pada saya belum tentu menjadi pengobatan yang efektif untuk orang lain. Terima kasih.